gua mulai. Hmm, Mulai ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen PKH Ibu Sri Rahayu untuk tugas struktur tim best project gangguan biotik yang telah diberikan. Sebagai moderator pada presentasi kali ini, saya Reisa Wulandari dengan NIM 245455302 KT 10902 dan rekan saya. Saya Risa Mula Insani dengan NIM 2454441 KT 10876 selaku moderator 2. Di sini, kelompok kami akan membawakan topik presentasi dengan judul Gangguan Biotik pada Tanaman Term Besi yang telah kami diskusikan dan kami kerjakan bersama-sama. Selain itu, di sini kami juga telah menyiapkan beberapa contoh dokumentasi dari kasus nyata penyakit terkait untuk memperjelas argumentasi kami. Lebih lanjutnya, kami juga menyajikan beberapa tanda atau gejala serta inisiatif atau juga pengendalian dari gangguan biotik pada tanaman term besi ini. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, silakan. Kenalkan, nama saya Salasa Rizkia dengan NIM 245454489 KT 10914. Nama saya Safira Ismi Maulani dengan NIM 24-855-875-KT-10678. Saya Zahra Nur Adizah dengan NIM 245451111 KT 10897. Saya Nazla Clarissa Dewi dengan NIM 20-462031 garing KT garing 09414. Saya Rino Risipa Moriniwa Azara dengan NIM 245348382 KT 10638. Saya Reva Aprilia Puspita dengan NIM 24535851 KT 10675. Saya Rizky Dio Agung Nugrahatin, NIM-nya 24539968, KT 10764. Baik, sudah semua ya. Tanpa menghabiskan waktu lebih lanjut, kami akan memulai presentasi kami dengan definisi gangguan biotik dan apa saja yang menjadi komponen biotik penyebab gangguan pada tanaman yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan saya. Silakan. Baik, pohon term besi dengan nama ilmiah Samanea saman dikenal sebagai salah satu spesies pohon yang memiliki banyak manfaat ekologis. Namun, keberadaan pohon ini tidak lepas dari ancaman gangguan biotik yang dapat memengaruhi kesehatan dan pertumbuhannya. Gangguan biotik merujuk pada dampak yang disebabkan oleh organisme hidup seperti hama, penyakit, dan kompetisi dengan tanaman lain. Oleh karenanya, memahami gangguan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem yang melibatkan pohon term besi. Penyakit pada pohon term besi. Yang pertama, ada jamur akar putih dengan nama ilmiah Rigidoporus microporus. Jamur akar putih merupakan salah satu patogen yang sering menyerang pohon term besi Samanea saman. Infeksi jamur ini terjadi di akar dan dapat menyebabkan kerusakan yang serius, terutama di lingkungan yang lembab dan tanah yang kurang sehat. Gejalanya, daun pohon menguning, layu, dan akhirnya rontok. Akar pohon mengering dan rusak. Kemudian pengendalian. Yang pertama, pemotongan akar yang terinfeksi. Akar yang sudah terserang harus dipotong untuk mencegah penyebaran jamur ke bagian akar lainnya. Yang kedua, ada aplikasi fungisida, yaitu penggunaan fungisida berbahan aktif yang efektif terhadap jamur akar putih dapat diaplikasikan di area sekitar akar yang terinfeksi. Dan yang terakhir, penggunaan tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah
dapat membantu memperbaiki kondisi tanah dan mengurangi kelembapan berlebih yang merupakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan jamur. Baik, selanjutnya ada penyakit antraknosa, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur Coledotrichum sp. Tanda dan gejala penyakit antraknosa dapat dikenali melalui dua gejala utama. Yang pertama, muncul bercak hitam pada daun. Daun yang terinfeksi akan menampilkan bercak-bercak hitam atau coklat yang dikelilingi oleh tepi berwarna kekuningan. Yang kedua, terjadi kerusakan jaringan daun atau nekrosis. Ini adalah kematian jaringan daun di sekitar bercak yang menyebabkan daun menjadi rapuh dan kering. Selanjutnya yaitu cara pengendalian antraknosa pada tanaman. Kami memutuskan ada 4 cara pengendalian, yaitu sanitasi tanaman, yang kedua pengendalian kimiawi, yang ketiga pengelolaan lingkungan, dan yang keempat pemangkasan. Yang pertama yaitu sanitasi tanaman dilakukan dengan cara membuang dan membakar bagian yang terinfeksi. Yang kedua yaitu pengendalian kimiawi yang dilakukan dengan cara menyemprot fungisida secara berkala, terutama saat hujan. Fungisida diantaranya yaitu tembaga, mancozeb, difenoconazole, klorotalonil, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pengelolaan dilakukan dengan cara mengurangi kelembapan dan memastikan drainase lahan baik untuk menghindari kelembapan yang berlebihan karena lingkungan yang lembab mendukung perkembangan jamur. Dan yang keempat, pemangkasan, yaitu dilakukan dengan meningkatkan sirkulasi udara dengan memangkas cabang yang rapuh. Oke, selanjutnya, tanda-tanda dan gejala serangan tupai. Yang pertama adalah kulit batang terkupas. Itu bisa terjadi karena tupai mengupas kulit batang atau cabang sehingga meninggalkan muka terbuka pada batang. Yang kedua, ada kerusakan pada tunas atau ranting muda. Tunas atau ranting muda yang rusak atau patah akibat gigitan tupai. Yang ketiga, ada buah atau biji dimakan. Tupai sering memakan atau merusak buah dan biji pada pohon trembesi. Yang keempat, ada lubang di batang atau cabang. Tupai menggali lubang di cabang untuk membuat sarang dan melemahkan struktur pohon. Yang terakhir, kelima, kehilangan daun. Kerontokan daun yang tidak biasa bisa disebabkan oleh aktivitas tupai. Nah, selanjutnya ada pengendalian serangan tupai. Yang pertama, ada pemangkasan cabang yang terkena. Pangkas cabang rusak untuk mencegah penyebaran kerusakan dan menjaga kesehatan pohon. Yang kedua ada pelindung batang. Gunakan pelindung batang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dari tupai. Selanjutnya yaitu ada kutu daun atau aphids, adalah serangga kecil yang sering ditemukan menginvestasi berbagai jenis tanaman, termasuk pohon trembesi. Serangga ini biasanya berwarna hijau, kuning, atau hitam, dan mereka hidup dengan menghisap getah tanaman dari bagian-bagian lunak seperti daun, batang muda, atau tunas. Beberapa gejalanya yaitu daun menggulung atau mengkerut yang menyebabkan struktur daun berubah, lalu pertumbuhan terhambat, lalu madu lengket. Untuk pengendaliannya yaitu umumnya ada pemangsa alami, kumbang kepik, dan predator alami, kumbang Coccinellidae. Lalu ada juga pestisida alami, sabun insektisida atau minyak neem yang sering digunakan untuk membunuh kutu daun tanpa merusak tanaman. Lalu bisa juga pemangkasan, memotong dan membuang bagian tanaman yang terinvestasi berat juga bisa membantu mengendalikan penyebarannya. Baik, itu saja dari teman-teman. Kami kelompok 5A membuat sebuah video bertema penyakit pada tumbuhan trembesit. Saya sebagai editor tidak sabar nih untuk menyiarkan video di hari saatnya penyiaran. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut gambar dari footage yang kami foto. Berikut adalah foto tumbuhan yang terkena penyakit di batang pohon dan di daun.